Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk mempunyai keturunan. Alat reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi pria yang meliputi penis, skrotum, testis, saluran kemih, dan kelenjar kelamin. Selanjutnya ada reproduksi wanita yang meliputi ovarium, uterus, vagina, vulva, dan labia. Kalian tahu nggak sih sistem reproduksi itu ada apa aja? Sistem reproduksi itu terbagi menjadi dua loh. Yang pertama ada sistem reproduksi wanita. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi. Dan yang kedua ada serviks, yaitu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim, yang berfungsi membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Yang keempat ada indung telur, atau dikenal dengan ovarium, yaitu berfungsi sebagai tempat kumpulan sel, yaitu yang disebut folikel. Yang terakhir ada rahim, atau bisa disebut uterus. Rahim ini berbentuk menyerupai buah pir. Nah, rahim ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Yang pertama ada penis, bagian utama. Yang pertama ada akar atau radix. Yang kedua ada batang atau korpus. Yang ketiga ada kepala atau glans. Sistem reproduksi pria yang selanjutnya yaitu ada skrotum. Skrotum merupakan kantong kulit yang menggantung di belakang penis, yang berfungsi menjaga subur testis. Yang ketiga yaitu testis sendiri. Testis sendiri ini berbentuk oval seperti telur ayam yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada epididymis, yaitu saluran di dalam skrotum yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya ada saluran uretra, yaitu saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam ada vesicula seminalis, yaitu kantung yang menempel pada vas deferens di dekat pangkal kandung kemih. Vesicula seminalis ini adalah kelenjar yang menghasilkan zat berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, dan hormon prostaglandin serta protein pembekuan. Sistem reproduksi pria yang selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih atau uretra. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairannya bersifat asam. Selanjutnya ada kelenjar Cowper, yaitu bisa disebut juga kelenjar bulbouretral. Kelenjar ini berbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis, yang menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Selanjutnya ada vas deferens, yaitu saluran yang berbentuk tabung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Yang terakhir ada kandung kemih yang berbentuk kantung rongga yang berfungsi menampung urin. Sistem reproduksi bisa terkena penyakit juga loh. Berikut beberapa gangguan pada sistem reproduksi wanita dan penyebabnya. Ada vaginitis, kista ovarium, dan kanker serviks. Juga gangguan pada sistem reproduksi pria seperti masalah pada penis, epididymitis, dan hipogonadisme. Cara mencegahnya dapat dengan menggunakan handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab, serta tidak secara bergantian dengan orang lain. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga, ganti pakaian dalam minimal 2 kali dalam sehari. Lalu bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Yang kelima, bagi laki-laki dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan resiko kanker penis. Ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium atau indung telur ke tuba falopi untuk dibuahi selama siklus menstruasi. Ovarium akan mempersiapkan sekitar 15-20 sel telur matang setiap bulannya. Telur yang paling matang akan dikeluarkan dan masuk ke dalam tuba falopi untuk dibawa menuju rahim. Agar terjadi kehamilan, sel telur ini harus dibuahi oleh sperma. Sel telur dapat bertahan setidaknya selama 24 jam setelah dikeluarkan, sedangkan sperma dapat bertahan di dalam vagina selama 7 hari. Peristiwa fertilisasi terjadi di saat sel spermatozoa dilepaskan dan dapat membuahi ovum di ampula tuba falopi. Sebanyak 300 juta sel spermatozoa diejakulasikan ke dalam saluran genital wanita, sekitar 1 juta yang dapat berenang melalui serviks, ratusan yang dapat mencapai tuba falopi, dan hanya 1 yang dapat membawahi sel telur.
Sel spermatozoa mempunyai rentang hidup sekitar 48 jam. Sebelum membuahi sel telur, spermatozoa harus melewati tahap kapasitasi dan reaksi akrosom terlebih dahulu. Kapasitasi merupakan suatu masa penyesuaian di dalam saluran reproduksi wanita, berlangsung sekitar 7 jam. Selama itu, suatu selubung bernama glikoprotein dari plasma semen dibuang dari selaput plasma yang membungkus daerah akrosom spermatozoa. Sedangkan reaksi akrosom terjadi setelah penempelan spermatozoa ke zona pellucida. Reaksi tersebut membuat pelepasan enzim-enzim yang diperlukan untuk menembus zona pellucida yang terdapat pada akrosom. Oosit atau ovum akan mencapai tuba 1 jam lebih setelah diovulasikan. Ovum ini dikelilingi oleh korona dari sel-sel kecil dan zona pellucida yang nantinya akan menyaring sel spermatozoa sehingga hanya satu sel yang dapat menembus ovum. Setelah spermatozoa menembus ovum, ia akan menggabungkan material intinya dan menyimpan komplemen kromosom ganda yang lazim. Kromosom ini mengandung semua informasi genetik yang nantinya akan diturunkan kepada keturunannya. 5 sel telur yang telah dibuahi akan membentuk zigot yang terus membelah secara mitosis menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Proses pembentukan sperma biasa disebut spermatogenesis. Proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis dan memiliki tabung-tabung kecil atau biasa disebut tubulus seminiferus. Tabung kecil ini menjadi tempat bagi hormon testosteron. Jadi, tubulus seminiferus adalah saluran berkelok-kelok yang memiliki panjang 80 cm sebagai tempat pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Saat sel sperma matang atau biasa disebut spermatogonium, maka sel induk sperma akan mengalami pembelahan dengan cara mitosis atau meiosis, lalu akan membentuk spermatosit primer. Setelah mengalami pembuahan dan menjadi spermatosit primer, yang terjadi selanjutnya adalah meiosis tahap 1 yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang bersifat aplet. Lalu akan mengalami pembelahan meiosis tahap 2 yang membentuk spermatid yang bersifat aplet juga. Setelah itu, spermatid merupakan tahap akhir dan akan mengalami perkembangan atau diferensiasi yang akan membentuk sel sperma atau spermatozoa yang matang. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sistem reproduksi manusia terbagi atas sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi pria. Fungsi dari kedua organ ini pada umumnya sama, yaitu untuk proses fertilisasi. Peristiwa fertilisasi terjadi saat sel spermatozoa dilepaskan dan dapat membuahi ovum di umpula tuba fallopi. Sekitar 1 juta sel sperma dapat berenang melalui serviks. Ratusan yang dapat mencapai tuba fallopi dan hanya 1 yang dapat membuahi sel telur. Oosit atau ovum akan mencapai tuba 1 jam lebih setelah diovulasikan. Ovum dikelilingi oleh korona dari sel-sel kecil dan zona pellucida yang nantinya akan menyaring sel spermatozoa yang ada, sehingga hanya 1 sel spermatozoa yang dapat menembus ovum. Setelah menembus ovum, ia akan menggabungkan material intinya dan menyimpan komplemen kromosom ganda yang lazim. Kromosom ini mengandung semua informasi genetik yang nantinya akan diturunkan kepada keturunannya. Sistem reproduksi dapat terkena penyakit.